Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat kelas 6? Saya harap kalian pagi ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita terlebih dahulu berdoa agar apa yang kita lakukan dari awal sampai akhir tetap bernilai ibadah dan dilancarkan, tidak ada halangan apapun. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak kelas 6, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 3. Sama seperti pertemuan sebelumnya, namun kali ini di pembelajaran 3. Jangan lupa untuk selalu mengisi daftar hadir di link yang sudah saya sediakan, yaitu di bit.ly kehadiranku garis bawah absen. Nantinya diisi absennya itu dengan foto kalian dan juga suara. Baik anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari pembelajaran 3, tema 1, subtema 1. Kita awali dengan muatan IPA, yaitu pada KD 3.1 dan 4.1, menjelaskan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Jadi perkembangbiakan secara vegetatif terjadi tanpa adanya peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Berbeda dengan yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Kalau kemarin perkembangbiakan tumbuhan secara generatif itu ada pertemuan antara sel kelamin jantan dan betina. Kemarin kita sudah membahas alat perkembangbiakan pada tumbuhan yaitu bunga. Nah, pada perkembangbiakan secara vegetatif itu tanpa adanya pertemuan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Tujuannya untuk menghasilkan tumbuhan baru atau tumbuhan dengan sifat baru, itu sama saya kira dengan perkembangbiakan secara generatif. Jadi bedanya kalau pada perkembangbiakan vegetatif itu terjadi ada yang terjadi secara alami, juga ada yang terjadi secara buatan. Misal pada nanas ini berkembang biak dengan cara vegetatif. Jadi pembibitan nanas dapat dilakukan untuk mengembangbiakannya. Jadi nanas itu berkembang biak dengan cara vegetatif, yaitu melalui tunasnya. Contoh selanjutnya di sini ada bawang merah. Jadi bawang merah itu memiliki bentuk berlapis yang di tengahnya akan tumbuh tunas. Umbi lapis terdiri atas daun yang tumbuh melapisi batang dan membengkok ke dalam tanah. Jadi bawang merah berkembang biak dengan umbi lapis. Biasanya yang ditanam nantinya satu, dia akan berkembang menjadi beberapa bawang merah. Jadi bawang merah berkembang biak dengan umbi lapis. Contoh selanjutnya pada pisang. Jadi pohon pisang itu berkembang biak dengan cara membentuk anak pisangan pohon yang disebut tunas. Jadi pisang, kalau kita ingin menanam pisang, bukan ditanam bijinya tapi tunasnya. Itu ya. Nah, apa yang saya contohkan tadi pada bagian nanas, bawang merah dan pisang itu merupakan contoh perkembangbiakan secara vegetatif, yaitu vegetatif alami. Perkembangbiakan vegetatif alami dapat terjadi dengan yang pertama, dapat dengan tunas, umbi lapis. Tadi tunas contohnya pada pisang, umbi lapis pada bawang merah, umbi batang, umbi akar, geragi, akar tinggal atau rizoma, dan spora. Sedangkan pada perkembangbiakan vegetatif buatan ini bisa dengan bantuan manusia, yaitu cangkok, stek batang, stek daun, merunduk, tempel atau okulasi, dan menyambung. Nanti anak-anak bisa cari sendiri literaturnya apa yang dimaksud dengan cangkok seperti apa, stek batang seperti apa, maupun sampai menyambung itu seperti apa. Selanjutnya di sini ada tugas yang harus anak-anak kerjakan. Ini diamati gambarnya. Jadi nanti anak-anak cari ini gambar apa, kemudian carilah informasi dari berbagai sumber
tuliskan hasilnya di bawah ini. Jadi ini diamati, ini gambar apa, kemudian nanti anak-anak bisa cari di Google cara tanaman tersebut berkembang biak. Jadi tanaman ini berkembang biak dengan cara apa, ditulis nanti di sini nama tanaman, kemudian cara berkembang biaknya seperti apa. Yang kedua, nanti anak-anak mencari 5 nama tanaman yang berkembang biak dengan cara vegetatif ya, baik itu vegetatif alami maupun vegetatif buatan. Ditulis 1, 2, 3, 4, 5. Jadi cari 5 tanaman yang berkembang biak dengan vegetatif alami. Misalkan di sini pisang, cara berkembang biaknya dengan tunas misalnya. Cari contoh lain, bukan contoh yang sudah saya berikan ya. Kemudian kita lanjutkan di pembelajaran 3, tema 1, subtema 1 pada muatan bahasa Indonesia, KD 3.1 dan 4.1. Kali ini kita kembali akan mengingat ide pokok dalam teks laporan. Jadi cara mencari ide pokok kemarin saya ingatkan kembali. Yang pertama, kita harus membaca isi paragraf dengan seksama. Jadi baca paragrafnya berulang-ulang. Kemudian langkah kedua nanti temukan kalimat utama dan kalimat penjelas. Jadi cari kalimat utamanya. Kemarin di pertemuan pertama kita sudah membahas bagaimana sih cara mencari kalimat utamanya dan kalimat penjelasnya. Kemudian tentukan informasi yang terdapat dalam kalimat utama. Jadi kalimat utamanya itu nanti kita informasinya apa, itulah yang menjadi ide pokok. Jadi nantinya setelah menemukan ide pokok di setiap paragraf, anak-anak menulis ulang idenya tersebut dibentuk diagram. Jadi diagramnya nanti seperti ini. Ini bentuk diagramnya. Jadi seperti ini. Pada diagram misalkan di sini nanti membuat diagram seperti ini. Judul teksnya letakkan di tengah. Kemudian ide pokok paragrafnya paragraf 1. Kalau nanti paragrafnya ada 4 berarti kita buat di sini ada 4. Diagramnya juga ada 4. Ingat judul teks laporannya ada di tengah ya. Ini ada bacaan tumbuhan sumber kehidupan. Nanti anak-anak baca dengan seksama. Ini ada 1, 2, 3, 4 paragraf. Ada 4 paragraf di sini. Jadi tugasnya adalah kita menentukan kembali ide pokok dari masing-masing paragraf. Jadi anak-anak nanti baca berulang-ulang. Kalau misalkan tidak cukup sekali maka dibaca sampai 2 kali atau 3 kali. Di sini ada 1, 2, 3, 4 paragraf. Jadi masing-masing paragraf nanti dicari ide pokoknya. Kemudian anak-anak nanti membuat diagram seperti ini. Jadi judul teksnya tulis di tengah sini. Kemudian ide pokok paragraf 1 itu apa? Nanti paragraf 2 apa sampai paragraf 4. Jadi dibuat diagram seperti ini ya. Hasil tugas tadi yang bahasa Indonesia, kemudian yang bahasa Indonesia ini dan IPA tadi dikumpulkan di Bitly tetap tugasku ya. Tugas garis bawah K-nya besar, U-nya besar. Saya ulang kembali tadi pada bagian atas. Sebelumnya sudah kita bahas bersama bahwa beberapa tumbuhan itu berkembang biak. Pembahasan kita yang tadi perkembangbiakan secara vegetatif. Jadi vegetatif itu merupakan perkembangbiakan tanpa adanya pertemuan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Ya. Jadi perkembangbiakan itu ini dicontohkan beberapa tadi. Nanas misalkan yang vegetatif itu berkembang biak dengan tunas, bawang merah berkembang biak dengan umbi lapis, dan pisang tadi berkembang biak dengan tunas juga. Saya ingatkan kembali untuk tugas yang IPA di bagian ini. Jadi anak-anak nanti di sini dicari literaturnya, ini tanaman apa, berkembang biak dengan apa, ditulis pada tabelnya. Kemudian ini juga mencari 5 nama tanaman dan cara perkembangbiakannya. Sedangkan tadi yang tugas bahasa Indonesia yaitu pada gambar ini ada bacaan. Nanti anak-anak cari ide pokok dari masing-masing paragraf. Kebetulan ada 4 paragraf, nanti ditulis di diagramnya ya. Tugasnya dikumpulkan di link yang sudah saya sediakan.
Itu saja yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.